Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-112. Mazmur 112. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama memperhatikannya. Mazmur 112, LAI memberikan judul Bahagia Orang Benar. Ya, Bahagia Orang Benar judulnya. Mari kita simak ya firman Tuhan ini dengan hati yang bahagia tentunya ya. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap teguh. Penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Sebaliknya nih, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Hari ini renungan firman Tuhan diberi judul Delight in God's Commandments. Apakah gambaran delight itu seperti perempuan ini? Yang merasa, wah kira-kira gambaran kita nih perempuan ini lagi ngapain ya dia? Wah dia kayak ada di satu tempat begitu yang begitu menyenangkan buat dia. Ya dia kayak semacam lagi bebas dari kepenatan atau apa begitu. Betul gak Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba lihat. Tatapan matanya, wajahnya. Atau delight kita gambarkan seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya ya. Atau kita gambar, yuk kita baca yuk. Ini dari Yeremia ya. Yeremia 15 ayat yang ke-6. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Nah, kalau saya baca dalam terjemahan yang lain, memang ini digambarkan seperti makanan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dari King James ya, dari King James. Thy words were found and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. Apakah kita menggambarkan delight seperti kita sedang makan makanan yang sungguh-sungguh sangat lezat? Apakah firman Tuhan kita nikmati seperti kita sedang
menikmati makanan yang begitu lezat. Makanan yang paling lezat yang pernah kita makan. Firman Tuhan apakah seperti makanan rohani yang mengenyangkan pikiran kita dan memuaskan jiwa kita, memberikan kita kepuasan di dalam jiwa yang membawa kita menikmati Tuhan, firman-Nya itu. Mari kita lihat kembali firman Tuhan yang kita baca, teks yang kita baca tadi. Di Mazmur 112, ini adalah Mazmur, di kitab Mazmur ada bagian yang kelima, ini adalah bagian dari kitab Mazmur bagian kelima, di mana ditulis pada waktu itu setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang bangsa Israel keluar dari pembuangan, mereka bangsa Israel merasa begitu kapok dengan keadaan pembuangan itu. Karena di pembuangan itu mereka begitu merindukan Yerusalem. Mereka merindukan bisa membaca Taurat Tuhan. Jadi ketika bicara tentang ada di masa pembuangan dan mereka keluar dari masa pembuangan itu, mereka kembali ke Israel, mereka kembali ke Yerusalem, mereka ingin membangun kembali kehidupan rohani. Karena apa? Karena mereka sudah membedakan dengan jelas. Ketika mereka tidak taat, tidak takut kepada Tuhan, mereka ada di dalam pembuangan. Dan ketika mereka lepas dari pembuangan itu, mereka merasa Tuhan membebaskan mereka. Oleh karena itu mereka tidak ingin kembali lagi ke situasi yang sulit itu. Mereka mau dekat kepada Tuhan. Mereka sudah tahu kekuatan mereka letaknya di dalam Tuhan. Yaitu ketika mereka sungguh-sungguh mau bangun kembali kehidupan rohani dan kehidupan sosial mereka. Mereka ingin kembali kepada hikmat Tuhan. Nah, Mazmur 112 ini kurang lebih sama seperti Mazmur 1. Kalau kita baca ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah Mazmur hikmat. Mazmur hikmat yang meneguhkan bahwa ada berkat, ada keteguhan iman ketika kita pengikut Tuhan, kita takut akan Tuhan. Dan kita taat kepada firman-Nya. Bukan mendapatkan kekuatan atau kekuasaan ataupun mendapatkannya dari kekayaan atau kekuasaan duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 112 juga ini ada erat kaitannya dengan Mazmur nomor yang sebelumnya, Mazmur 111. Kalau Mazmur 11 itu lebih memperlihatkan perbuatan dan karakternya Tuhan. Nah, Mazmur 12 ini kaitannya adalah menggambarkan citra atau gambaran orang yang benar yang meneladani karakternya Tuhan. Saya mungkin akan baca Mazmur ini sekali lagi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba menikmatinya. Mazmur 112. Kebahagiaan orang baik, judulnya. Pujilah Tuhan, berbahagialah orang yang takwa, yang suka akan perintah-perintah Tuhan. Anak-anaknya akan berkuasa di negeri ini. Keturunan orang baik akan diberkati. Keluarganya akan kaya dan makmur, dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Terang bersinar dalam kegelapan bagi orang jujur, bagi orang yang adil, pengasih dan penyayang. Berbahagialah orang yang murah hati dan suka meminjamkan, serta jujur dalam segala urusan. Orang baik tak akan gagal. Ia akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut menerima kabar buruk. Hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Ia tidak cemas atau takut karena yakin musuhnya
akan dikalahkan. Ia membagi-bagikan hartanya dan memberi sedekah kepada orang miskin. Ia selalu melakukan yang baik. Sebab itu ia berkuasa dan dihormati. Ini ayat yang ke-10. Orang fasik, orang jahat melihatnya dan menjadi marah. Aneh sekali ya. Orang jahat melihat semua kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan kepada orang benar. Orang jahat malah menjadi marah. Mereka menggertakkan gigi karena benci kepada orang benar itu. Nasibnya mereka akan binasa dan mereka hilang harapan untuk selama-lamanya, bahkan untuk kekekalan. Tadi kalau saya baca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira nih ya, orang benar ini berkat-berkat Tuhan itu apa aja, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa aja? Banyak ya. Wah, keturunannya diberkati. Ya, dia juga hidupnya sejahtera, baik secara materi maupun secara mental juga, ya. Dia diterima di sosial, dia bersumbangsi dalam kehidupan di dalam masyarakat. Lalu karakteristik orang itu seperti apa? Karakteristiknya, ya orangnya firm ya, hatinya teguh. Karena apa? Bukan karena orangnya itu tenang, bukan ya, tapi memang karena apa? Ada sebuah keyakinan yang teguh di dalam hatinya bahwa Tuhan selalu beserta dengan dia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Imannya teguh, pembawaannya itu stabil, kerohaniannya juga stabil karena memang begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada di dalam pikirannya, pengetahuan dia tentang Tuhan, dan apa yang dia alami di dalam kehidupannya, pertumbuhan rohaninya, membuat dia melakukan apa yang baik dan benar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebaliknya nih, orang fasik yang digambarkan di dalam sangat singkat, tapi ini kontrasnya luar biasa. Orang fasik, Bapak Ibu Saudara sekalian, digambarkan di sini sebagai orang yang emosinya menyala-nyala. Dia marah. Karena apa? Karena panas hatinya. Hatinya seperti dibakar. Tidak terkendali emosinya. Melihat kebaikan demi kebaikan yang dialami oleh orang lain. Bisa dikatakan dia iri sama orang benar. Itu orang fasik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa melihat akibat dari orang fasik. Dia bukan hanya hancur jiwanya, karakternya bobrok, tetapi kehidupannya juga hancur. Harapannya juga hancur. Baik untuk kehidupan saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup di dalam kekekalan. Dia tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Keinginannya semuanya, yang dia inginkan itu adalah sebuah kesia-siaan. Kesia-siaan maksudnya itu akan hilang, gagal, dan akan lenyap, tidak mencapai tujuan yang dia inginkan pada akhirnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena apa? Sesungguhnya jauh di dalam hatinya orang fasik adalah dia menolak kebenaran Allah. Orang baik, orang benar, orang yang takut akan Tuhan menerima kebenaran Allah. Bahkan haus akan kebenaran Allah. Tetapi orang fasik, dia menolak, merendahkan kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita fokus kepada kesalehan. Mari engkau dan saya, kita sama-sama hidup di dalam kesalehan. Hidup menjadi orang-orang benar.
supaya mudah diingat, ada istilah TTS ya, TTS ya. TTS ini bukan kotak-kotak kita isi itu ya, ada pertanyaan isi di kotak itu ya. TTS ini supaya kita gampang ingat aja. Kalau dari firman Tuhan hari ini kita lihat 3 hal yang perlu kita perhatikan dan kita perlu hidupi sebagai orang yang saleh. Yang pertama, T yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ya, mari kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan kita gemetaran atau takut karena takut dihukum atau takut kepada akibat. Meskipun Bapak Ibu Saudara, meskipun ya, murka Tuhan itu betul-betul sangat mengerikan. Betul. Kita kalau diperhadapkan dengan murka Allah, kita pasti takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu. Tapi takut yang dimaksudkan di sini bukan takut karena dibinasakan, tetapi takut karena kita hormat, put respect kepada Tuhan. Karena kita hormat kepada Tuhan, kita juga menghargai perkataan Tuhan dan kebenarannya. Mari kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membawa kita menjadi pribadi ke T yang kedua. Taat kepada Tuhan. Apakah takut akan Tuhan otomatis taat kepada Tuhan? Enggak juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Enggak. Ya. Saya 10 tahun dalam hidup saya itu saya hidup di Malang. Kurang lebih ya 10 tahun. Saya hidup di Malang. Jadi saya tahu ada satu pepatah bahasa Jawa ya, yang bunyinya ini, engge-engge ora kepangge. Ya. Oke. Tahu artinya engge-engge ora kepangge? Ya, iya. Ini sederhananya ya, terjemahan sederhana begitu ya. Iya, tapi dalam hatinya itu enggak setuju. Ya. Oke, engge-engge ora kepangge, ya. Orang bisa ya kepada Tuhan. Setelah baca firman Tuhan, ya. Tapi hatinya terima enggak? Belum tentu. Hatinya mau lakukan enggak? Belum tentu. Jadi bukan hanya kita butuh takut akan Tuhan, tetapi kita juga butuh jadi orang yang taat kepada Tuhan. Sebelum kita takut kepada Tuhan dan kita mau taat kepada Tuhan, gak mungkin kita bisa menikmati, kita gak bisa senang kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, senang. Kita mau senang kepada perintah Tuhan. Senang itu kita bisa menemukan keindahan firman Tuhan. Bukan hanya menginspirasi pikiran kita. Bukan hanya menghiburkan hati kita. Tetapi waktu kita melakukannya, kita melihat Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang kita layani. Karena kita takut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama merenungkan beberapa pertanyaan ini. Singkat saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama ambil waktu. Kita renungkan pertanyaan ini buat diri kita. Takut akan Tuhan. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar takut akan Tuhan? Apakah hukuman atau rasa hormat dan kasih kepada Tuhan? Saya mengasihi Tuhan, maka saya respect kepada Tuhan. Dan saya respect kepada apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dan mari kita renungkan, kapan kita paling mudah kehilangan rasa takut akan Tuhan? Kapan momen itu? Mungkin pertanyaan ini tidak bisa dijawab sekarang. Saya encourage Bapak Ibu bawa pulang pertanyaan ini.
mau difoto, mau diapain, silakan. Renungkan pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini langkah pertama. Kita bisa memeriksa diri kita. Apakah sungguh saya takut akan Tuhan? Yang kedua, apa artinya taat kepada Tuhan buat engkau dan saya secara pribadi? Apa itu lebih seperti mengikuti perintahnya saja, atau kita menyesuaikan diri kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Pasti kita punya keinginan, pasti Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita juga tahu keinginannya Tuhan. Tuhan nyatakan dengan jelas di dalam firman-Nya, jelas sekali. Masalahnya, apakah kita mengikutinya begitu saja? Atau sesungguhnya ada proses di dalam diri kita. Saya menghargai Bapak Ibu Saudara sekalian, proses mengikuti Tuhan itu. Gak selalu kita bisa itu align sama Tuhan. Saya menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian, gak gampang bisa align dengan kehendaknya Tuhan. Tetapi ketika proses itu kita lalui dengan sadar kita, enggak, saya mau ikut Tuhan. Itu indahnya ketaatan. Apa artinya taat kepada Tuhan? Dan yang ketiga, apa yang terlintas dalam hati kita ketika mendengar perintah Tuhan? Apakah itu jadi semacam beban yang berat atau jadi sumber sukacita? Kebenaran Tuhan. Biasanya ya mungkin ya ini kalau kita menemukan dilema ya pada saat kehidupan sehari-hari tentunya dalam membuat keputusan, ketika doing business atau sebagainya. Ketika kita sedang menghadapi keputusan-keputusan sulit. Ada dua sisi yang dilematis, yang kontradiksi, yang membuat kita itu sulit menentukan keputusan. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya. Tapi di sisi lain ada pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat kita itu tidak segampang itu menerapkan kebenaran firman Tuhan secara 100% literally di dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, pada waktu itu apakah perintah Tuhan itu menjadi beban berat dalam hati kita dan kita kehilangan sukacita? Bagaimana sukacitamu dalam firman dapat terpancar lewat sikap dan tindakanmu terhadap orang lain di luar keluargamu ataupun di luar gerejamu. Ya, kadang-kadang kita ini orang Kristen, kita kayak orang ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlalu banyak belajar firman Tuhan, ya. Kita terus mengisi diri kita sampai kita itu obesitas rohani. Ya, kita tahu banyak ya, ini ngumpul di dalam diri kita. Tapi enggak pernah kita praktekin, enggak pernah kita bagikan kebenaran itu ke orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang itu bisa melihat terang kebenaran firman Tuhan bersinar keluar melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih ingat ya, satu kali saya ngobrol dengan anak saya di meja makan, discuss tentang isu-isu yang dia hadapi. Ya, dia ngomong begitu ke saya. Papa ini susah. Kalau ngobrol sama papa itu argumennya selalu apa kata Alkitab gitu ya. Saya ngomong begitu ya, saya panggil nama anak saya. Loh begitu loh. Nah, kita ini orang Kristen, kita ini pengikut Tuhan.
Kalau kita nggak mendasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dari firman Tuhan, lalu kita mau mendasarkan semua itu dari mana? Bukankah kita harus mendasarkan semua bagian dalam hidup kita itu dari firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama melihat pertama begini. Takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menyukai, menikmati firman Tuhan. Itu terutama ada dulu dalam diri kita. Lalu itu menurun, diwariskan kepada anak-anak kita. Orang-orang yang ada di rumah, istri, pasangan ya, anak. Lalu itu keluar juga di tempat di mana kita bersekutu bersama, di tempat ini. Dan kemudian itu juga ada di kantor kita, tempat kita bekerja, dengan rekan bisnis kita. Itu juga harus keluar. Apa dasar firman Tuhan? Minggu lalu saya ikut satu conference yang dihadiri oleh hampir semua itu businessman. Saya menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana banyak sekali pebisnis kaliber internasional bahkan yang menerapkan firman Tuhan di dalam cara mereka berbisnis. Dan di dalam conference itu yang ditekankan adalah leaders, mereka adalah pemimpin semua, harus punya values. Nah, values itu apa? Dari mana values itu? Values itu dari dasar firman Tuhan. Dan luar biasa. Tuhan memberkati bisnis mereka. Tuhan membuat usaha mereka berkembang begitu besar. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Karena values-nya itu berangkat dari kebenaran firman Tuhan. Saya amazed mendengar kesaksian para leader. Bagaimana mereka mencintai firman Tuhan dan mereka menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam doing business. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya juga punya semangat yang sama. Mencintai firman Tuhan. Mulai dari takut akan Tuhan, mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, dan mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.